negara ini, dunia ini wis ora bisa diatasi karo duit. Aslinya kalau mau berbicara, dunia ini sudah tidak bisa diatasi dengan politik, apalagi nuklir. Jarkoni apa ya? Jarkoni teyeng ngajar ning ora gelem nglakoni. Lah ini yang harus bukan disingkirkan, harus diingatkan. Diingatkan yang bahwasanya untuk apa membangun tempat beribadat yang indah, yang baik, kalau potensi nilai batinnya ini nggak sampai pada inti ibadat gitu loh. Cuek kepada situasi, ya saya tahajud lah biar rezeki saya lancar. Banyak mas, banyak. Lah ini kelirunya loh, artinya berdoa tidak untuk kepentingan keselarasan, tapi berlomba-lomba dalam kekayaan. Kalau sudah berlomba-lomba dalam kekayaan, ini jelas tidak ada anjurannya dari Tuhan. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Panjenengan kan sering membahas tentang ya keadaan secara makro gitu nggih. Kehidupan kita manusia ini zaman sekarang begitu kan banyak menemukan kesulitan. Nah, semestinya menurut panjenengan itu seperti apa Mbah pandangannya Mbah? Tapi Wilahing jati nugone jati luluh Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan menceritakan ya, nanti kalau ada orang yang mengatakan ini siklus kan selesai, artinya potensi-potensi cerita itu dipatahkan oleh sebuah alur cerita. Ini siklus per 100 tahunan, per 500 tahunan. Itu memang iya, namun itu siklus menurut saya bisa terhindar manakala setiap kelompok masyarakat, ini kan bicara dunia, ini kan bicara kelompok ya, kelompok masyarakat, kelompok makhluk, beberapa makhluk terutama yang di bumi ini, pemimpin bumi adalah manusia menurut versi kita lah, manusia rata-rata ya, dan itu terbukti bahwasanya kita bisa seolah-olah akan mengatur dunia atau ngeletak dunia kalau perlu. Manusia kan sifat yang paling itu kan sifat serakah karepe moh setitik ning sing akeh, karepe moh salah ning sing bener gitu, kalau dan sebagainya dan seterusnya. Saya akan mengatakan yang bahwasanya mestinya masing-masing kita itu dibekali nalar nurani, lalu kita cara istilah Jawane itu tanggap ing sasmita. Tanggap ing sasmita dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang serba mohon maaf kalau itu rasa sulit ya. Kesulitan sih sebenarnya ini tergantung tingkat penjabaran manusia. Namun rasa kesulitan, rasa seolah-olah kebuntuan, jalan keluarnya bagaimana, kok ya sudah solusi ini, ibaratnya krisis itu sudah ada stimulus, sudah ada inilah, sudah ada itu, sudah ada kalau orang sakit ibaratnya sudah ada dokter, sudah, kalau dukun sekarang terbunuh ya, terbunuh karakternya kalau sekarang dukun. Ya sudah, tapi juga masih terus itu. Lalu mengenai keadaan yang seperti ini, kita berbekal nalar dan nurani itu semestinya tanggap ing sasmita, kalau istilah Jawa. Sasmitanya alam maksudnya. Sasmita ya sasmita lah, isyarat ya, isyarat alam, lalu apa ya, tanda-tanda alam gitu aja lah, fenomena alam. Kita semestinya tanggap ing sasmita. Saya akan mengatakan, apakah dunia ini ya, kondisi seperti ini bisakah diatasi dengan duit saja? Kalau nanti tidak bisa dikatakan dengan duit kan keliru. Apakah situasi dan kondisi yang seperti ini mampukah kiranya diatasi dengan politik saja? Cara kasare,
arep diatasi dengan apa situasi sekarang ini? Kan diatasi dengan apakah situasi sekarang ini? Ya mohon maaf, dengan religi, dengan ekonomi. Nyatanya kalau saya mengatakan dengan religi, puasa itu kan tahap yang kalau zaman dulu itu wingit. Wingit itu ya wingit, banyak keramat, sakral. Semestinya sehabis mohon maaf bulan puasa ini ada sebuah perbedaan dalam arti peningkatan nilai-nilai sosial, nilai-nilai ibaratnya ipoleksos budhankam. Nyatanya juga sebelum dan sesudah puasa hasilnya menurut saya pengamatannya sama saja. Kalau yang lain sih monggo-monggo saja, tapi mendinglah daripada tidak melakoni puasa. Nyatanya di sebagian wilayah malah pas buka puasa pada berkelahi. Nyatanya lagi ada ustadz lagi itu malah dipukuli begitu kan. Lalu ada pula itu yang ASN dipukuli begitu dan sebagainya. Ini sebuah bukti bahwasanya puasa itu tahapannya kan kalau saya mengatakan riyadhah, lalu puasa, lalu khalwat. Nah, ini tingkatannya. Kalau di Jawa ya ada rialat atau tirakat gitu loh. Bukan riailat, itu tafsir orang yang konyol aja. Yang rialat itu menafsirkan riailat itu yang enggak itu. Tirakat, lalu ada ngebleng, ada khalwat itu sama, tapak gitu loh. Jadi menurut saya tingkatan hanya sampai puasa yang saya maksud, ini kan tirakat, terus puasa gitu, sudah nggak nyampe. Ini tingkatannya harus kepada tingkatan khalwat. Laksana para nabi rasul dulu yang juga melakoni tapa brata, laksana para pembesar raja-raja dulu lah caranunya juga melakoni tapa brata yang waktunya, contoh Sailendra itu kan sampai 3 tahun, ya kan? Contoh itu Majapahit di Alas Tarik lah, ini yang saya maksud sampai tingkatan sejauh itu. Dalam artian saya mengatakan negara ini, dunia ini wis ora bisa diatasi karo duit. Aslinya kalau mau berbicara, dunia ini sudah tidak bisa diatasi dengan politik, apalagi nuklir begitu loh. Kita harus tanggap ing sasmito karasana. Lah semestinya mohon maaf pula tanggap kita itu tanggape ngroso, tanggape bukan nafsu. Kalau sekarang menanggapi itu kan dengan ambisi, dengan keyakinan terdorong oleh nafsu, bukan keyakinan yang terdorong oleh keimanan gitu loh. Keyakinan yang berdasarkan keimanan dan keyakinan yang berdasarkan nafsu kita harus bisa membedakan itu. Kalau ini larinya ambisi sekarang, ya kan? Pengen menjadi negara yang adidaya, adikuasa, lalu tidak sadar kalau kata adikuasa itu juga melampaui batas kapasitas manusianya, ini nggak tersadar. Lah, lalu saya menghimbau, merujuklah gitu. Seyogianya pantaslah kita semua tanggap ing sasmito dalam urusan yang seperti ini, dalam urusan dunia seperti ini, karena mohon maaf, bumi ini kan akan kita warisan kepada anak cucu, ya kan? Kita kan cara orang Jawa itu piro suwene urip ning alam dunya bebasan mampir ngombe. Lah ini kita harus sadar persis bahwasanya kalau kaum yang betul-betul sungguh-sungguh dalam melakoni dharma yang wajib, lah wong dhewek urip nang alam dunyamu sedela kok wani-wani ning ngakoni bumi. Kapan kowe kuwi gawe bumi? Itu sebagian ya taruhlah kalau saya sebentar-bentar guru ya nanti keliru juga. Oh apa-apa gurunya akeh banget itu loh. Jadi kita berbahasa yang fair saja, berbahasan yang fair saja. Jadi berbahasa lalu berbahasan yang fair artinya kita sadar persis atas keterbatasan kita yang lalu kita bersandar dan bersadar kepada kekuasaan ilahi, gitulah cara bahasa yang lebih populis gitu. Artinya kemana arah ini? Lah ini tidak mungkin manakala kita itu acuh tak acuh ya cuek lah. Wah sekarang mohon maaf pada kenyataannya
para kaum Brahmana ya wis ora ana ajine, nek anak ajine mungkin lahirnya ngajeni, batine wis ora ngajeni, Mas. Karena kondisi gitu loh. Kelihatannya iya rantang runtung, ngetan ngulung kayak rukun banget, kayak seolah-olah membutuhkan doanya para Brahmana gitu. Kalau saya mengatakan ulama kan repot. Tapi ini kenyataan. Artinya baru rantang runtung ngetan ngulung, Bali yang dipikirkan mungkin berbeda lagi, setoran terutama. Ribanisasi gitu loh. Sekarang kan sudah dan gurunya ditempuke nggak mau bertanggung jawab gitu loh, nggak mau bertanggung jawab, bahkan seolah-olah ini legalitas sudah wis zamane gitu. Gimana itu kalau ditanyakan loh zamane ya kita ngormati saja, artinya tidak ada tindakan yang nyata kepada minimal kan kalau ada kemungkaran tuh bibir itu berkata lah gitu loh. Ini tidak, yo zamane ya diterima-terima selesai gitu loh. Ya selesai sudah kalau sudah seperti itu. Artinya saya merujuk bahwasanya kita harus lebih peka Pak ya itu ya. Kita harus lebih peka. Tanggaping Sasmito, kemana arah ini? Dunia makin hari makin panas. So, sekarang saya itu di Cilacap itu kalau jam-jam 8, jam 9 itu sudah mulai terasa panas yang menyengat begitu loh. Ini fair kita bicara ya, kalau kita lagi layaknya manusia. Kadang kalau kita lagi nggak layaknya manusia, yang saya maksud penataan diri kita, riyadhahnya sedang berjalan dan sebagainya, mungkin tidak terasa biasa saja. Namun apabila kita dalam kondisi layaknya manusia, makan bebas dan sebagainya, wah itu perasaan yang pada umumnya juga akan saya rasakan sekali. Lah, ini saya mengatakan bahwasanya tidakkah kita berpikir lebih lanjut, tidakkah kita patut menghayat lebih lanjut, yang bahwasanya kepedulian sosial sekarang makin hari makin menjarang ya langka, makin jarang orang yang mau peduli dengan situasi kondisi, kecuali di sebagian sudut sana di pegunungan yang belum terkontaminasi. Loh sekarang mohon maaf, yang dulu saya itu di Gunung Lawu ya, sebuah pertapan yang di situ adanya saling tolong dan sebagainya, sekarang juga sudah tarif, Mas. Ya ini yang repot artinya. Dalam kondisi di puncak gunung seperti itu, yang manakala itu kita jelas tidak bisa sendiri, itu pun sudah ya tidak ada sebuah take and give-nya itu nggak ada. Sebab kaken bakul siki kan. Jadi Gunung Lawu ini kan sudah merupakan ajang jual beli. Kalau dulu kan waktu tahun 94 itu bakul itu cuma satu, Mbok Yem. Ya. Lalu Pak Prato kalau nggak keliru itu orang Magetan itu yang itu juga pokoknya gemar menolong gitu loh. Sekarang kan ya sudah tidak ada istilah seperti itu. Saya mengatakan dalam situasi seperti ini yang mengatasi itu bak para nabi, artinya perjalanannya, dan bak para wali. Artinya saya meyakini bahwasanya apabila tidak, kalau Nusantara ini loh khususnya, tidak ada kembali kepada titiknya, kita itu turunan orang yang laku tapa brata, ya silakan saja saya dikatakan orang yang tidak logik dan tidak rasional gitu. Artinya saya ingin mengatakan penataan rasa rumangsa ini lebih diutamakan, dan itu hanya terbentuk ya oleh kaum yang ahli tapa brata. Artinya dengan yang demikian ini, taruhlah lebih kelat dukeng ing pangucap saya, dunia ini membutuhkan dewa-dewi penolong, manusia yang laksana dewa penolong gitu. Jadi artinya jiwanya yang sangat teleh, jiwanya yang sangat tulus, semata-mata untuk memikirkan kemaslahatan umat atau hajat hidup orang banyak, tidak hajat hidup pribadinya. Loh sekarang kalau ditanya, mohon maaf, sing penampilannya kayak gitu ya, penampilannya seolah-olah bak wali, ditanya bahwa ya saya tahajud lah biar rezeki saya lancar. Banyak, Mas, banyak. Lah ini kelirunya loh. Artinya berdoa tidak untuk kepentingan keselarasan, tapi berlomba-lomba dalam kekayaan. Ya, kalau sudah berlomba-lomba dalam kekayaan, ini jelas tidak ada anjurannya dari Tuhan. Ya kan? Berdoalah kepadaku, wah anjuran kekayaan. Lah sekarang anak kecil sudah dipahamkan kepada mintalah kepada Tuhanmu. Lah, mintalah. Loh, minta ini kan ya mohon maaf perlu ditinjau ulang artinya loh. Mintalah seolah-olah Tuhan
memberi duit ya duit. Nah, Tuhan itu nggak punya pabrik duit gitu loh. Artinya dunia ini perlu dewa penolong yang bisa memaparkan, yang bisa menjelaskan, ya, yang bisa bahwasanya hidup itu kejelasan hidup lah intinya. Kejelasan hidup lah. Sekarang kalau mohon maaf, tokna kerismu, tokna mohon maaf ya, ayat sucimu. Ini sudah nggak bisa berbicara, artinya tidak bisa serta-merta meredam situasi yang gejolaknya seperti ini, kecuali Prabowo Gung Poro Sang Sutopo. Lah, tinggal ada nggak ini yang melakukan itu? Kan pertanyaan demikian. Kalau sudah tidak ada, ya tinggal tunggu saja kehancurannya. Ya mungkin kalau saya bikin konten kemarin tuh ya panglebur. Panglebur pada titik zero. Lebur itu kan titik panasnya semestinya sudah sampai dahsyat sekali, lalu setelah panas lebur baru ke titik zero begitu loh. Jadi saya menceritakan bahwasanya negeri ini kemungkinan besar lebih parah daripada cobaan masa-masa tempo dulu gitu loh. Tempo dulu yang saya maksud ya seperti mungkin sekarang lebih parah cobaannya atau lebih besar cobaannya daripada zamannya para nabi, daripada zamannya para wali, daripada zamannya Joyoboyo, daripada zamannya para Majapahit. Ini kan ya secara rasio saja sekarang anak kecil sudah mainannya dunia pada genggaman, ya kan? Lalu juga sekarang semua ya bayangkan apabila di muka bumi ini tidak ada kaum yang memelihara iman yang sejati. Saya berkata iman yang sejati ya. Bukan iman asal sekedar iman. Iman itu di mulut apa di hati? Di mulut dan di hati, Mbak. Nah, lah yang di hati lalu implementasi iman dalam perilaku apa dalam lisan. Loh sekarang iman tiap hari mohon maaf kalau sisi A mungkin tiap minggu ada sebuah kebaktian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Yang satu sisi tiap Jumat, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Di situ menghitung infak, lalu menghitung pengeluaran dan sebagainya. Lah ini yang kurang pas loh. Ada saya pernah dengar itu di Jogja, yang salah satu masjid pokoknya terima harus habis. Ini mungkin lebih baik daripada mohon maaf sekarang membangun syariatnya tanpa membangun hakikatnya. Ini sering saya katakan. Artinya saya mengajak bahwasanya weslah urasakakan warna manusia, hai seluruh manusia, gak usah macam-macam. Kembalilah kepada fitrah manusia yang bahwasanya kita urip mung sadermo nglampahi, ora suwe urip nang alam dunya, bebasan mampir ngombe. Lah, saya mengatakan bahwasanya seluruh anak bangsa ini, khususnya kita bicara Indonesia lah ya, Indonesia gitu, kita bicara Nusantara, memerlukan jiwa yang tulus, jiwa pengabdian yang tulus. Jiwa ketulusan ini nggak bisa digaduhi, Mas. Artinya saya mengatakan ketulusan nggak bisa dipalsukan. Saya sering mengatakan itu. Ketulusan ini caranya menyerahkan jiwa dan raga kan. Bagimu negeri jiwa raga kami. Apalagi harta. Loh sekarang kalau bicara ibaratnya kita tingkatkan iman. Banyak nggak sekarang orang yang cerita beramal tapi prakteknya nggak mau beramal. Iya kan? Loh ini harus kita secara fair saja kita terang-terangan. Artinya bahwasanya sekarang gue akeh caranya apa jarkoni apa ya? Jarkoni teh yang ngajar ning ora gelem nglakoni. Lah ini yang harus bukan disingkirkan, harus diingatkan. Diingatkan yang bahwasanya untuk apa membangun tempat beribadat yang indah, yang baik kalau potensi nilai batinnya ini nggak sampai pada inti ibadat gitu loh. Cuek kepada situasi, mohon maaf lah Indonesia yang kaya raya seperti ini. Bahkan saya meyakini 60% kekayaan dunia ini ada di Indonesia. Sampai ibaratnya, ya mohon maaf semaaf-maafnya, banyak orang yang tuna tanah, tuna rumah. Ini apakah kita tidak berpikir, kita sangat-sangat kurang pinter atau goblok, kata kasarnya itu seperti itu. Kita goblok apa kita masih dikemuli oleh keserakahan. Lah ini yang saya mengatakan bahwasanya Indonesia ini, Nusantara ini khususnya, bahkan dunia. Karena mengapa saya katakan dunia? Sekarang Amerika kan berkiblat kepada apa? Kepada ekonominya juga korat-karit. Kepada nuklir, pesaingnya juga seperti korut apa itu ya? Korea Utara terus Cina akan berkiblat kemana ini?
termasuk Cina juga akan berkiblat kemana? Artinya daya saing yang berlebihan lalu berbenturan, tidak lain tidak bukan. Saya mengatakan yang sangat sangat perlu dan penting menurut saya adalah kembali tata rasa rasa rumangsa, kembali kepada titik itu, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning pribadi. Dan lalu jika ini berterus, artinya berkepanjangan, tidak mau diingatkan dengan tragedi atau kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami, terus angin kemarin itu, Seroja dan sebagainya, niscaya ini akan tambah parah dan makin akan menyudutkan, makin akan tambah kesengsaraan, laksana minum air laut, sehingga semakin diminum semakin dahaga. Anane konotasi ini manusia itu kurang, ya. Adanya konotasi manusia itu kurang. Mengapa dikatakan kaya? Karena kurang miskin. Mengapa dikatakan miskin? Karena kurang kaya, ya kan? Mengapa dikatakan pinter? Kurang bodoh, ya. Mengapa dikatakan canggih? Ya kurang tidak canggih, seperti itu. Lah ini berlomba-lomba dalam kecanggihan, lalu nuklir dianggap akan bisa mengatur dunia. Nonsen, Mas. Nonsen. Ini jagat ki ono kang asta lah. Artinya saya mengajak kepada tata rasa kehidupan manusia yang bahwasanya hidup itu pasti ada yang membuat hidup gitu. Kalau nggak percaya setiap hidup pasti akan mati gitu aja loh. Artinya ini sebuah bukti bahwasanya mesti ono sing nguripi. Urip mesti ono sing gawe urip, cara Jawanya gitu. Cara mudahnya. Maka bersadar dan bersandar, dan untuk saat ini saya mengatakan hanya ngarep-ngarep dewa penolong. Artinya dewa penolong bukan berarti dewa blegenjong marudoyong kanggo kendhat wong. Titah bumi, enggak semudah itu. Manusia yang melakukan petuah daripada alam raya, daripada Tuhan Yang Maha Esa, para utusan-utusannya terdahulu, lalu melakoni jejaknya, dan lalu nanti laksana dewa bisa menata kembali dan mengatur kembali ini, niscaya barulah situasi alam ini akan tertata kembali. Contoh, ketika itu Prabawa Tambora apa ya? Prabawa Tambora, Prabawa Toba, lalu lagi Prabawa mana ini? Krakatau itu. Itu kemungkinan akan terjadi manakala ini, mohon maaf taruhlah, tidak ada konsepsi yang jelas kembali kepada titik rasa rumangsa. Kalau sekarang orang berlagu banyak, orang berlagu itu ya amal untuk berlagu, ya artinya ya berlagulah menurut saya ria gitu. Jadi amal yang ditonjol-tonjolkan tapi kurang menghayatnya kepada amal itu, sehingga ya kurang pas gitu loh. Lah lalu kemungkinan ada yang mengatakan, loh kamu langkahnya seperti apa? Saya tidak akan bercerita pribadi saya, yang jelas kita mari secara seksama untuk melaksanakan dharma yang wajib, yang tingkatannya sudah bukan pada tahap riyadhah atau puasa, tapi ini mestinya kepada tingkatan halwat, yang nantinya kita akan bukan mendapat petunjuk yang baru, bukan, nanti keliru lagi. Mendapat cara anunya itu hidayah yang sesungguhnya, bisa menata bumi kembali dalam arti yang selaras, yang tertata, rasa rumangsa bisa timbul lagi, dan kemudian nanti bumi niscaya akan terasa lebih sejuk, bumi ini kan untuk menyejuki, bukan untuk yang lain. Intinya bumi ini adalah penting kita selamatkan, lalu dunia ini juga kita bernarasi, berorasi sampai ke tingkatan dunia. Manakala kita sekarang hanya berorasi di Indonesia saja, ini kan Indonesia laksana proyek sekarang. Pangsa pasar, ya kan? Pangsa pasar sebagai media lahan bisnis bagi kaum-kaum yang kalau saya mengatakan egois, repot ya. Bagi kaum-kaum kapitalis lah. Urip sing ngertine mung nyandang bagus lan mangan enak, Indonesia sebagai lahan yang luar biasa. Lah kita mengantisipasinya ya dengan cara yang secara seksama tanggap ing sasmita, lalu kita melakukan ulah rasa lebih lanjut, lalu kita melakukan untuk kaum pada umumnya tirakat, dan kita mengharap ada kaum khusus yang melakukan tapa brata untuk bisa meredam ini, yang nantinya bak dewa bisa menolong makhluk bumi. Terima kasih.